warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni as'aluka bi'ismika ya azimal karim, ya akramul mujib, ya sattarul qulub sirka tawasimim ya azza wa jalla. Hamim ain sin qaf ya azza wa jalla birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Al-ayat. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para pejuang-pejuang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus wabil khusus kepada beliau orang tua kita, guru kita dan pembimbing kita, pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Jum'at Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan putra putri beliau, keturunan beliau, keluarga beliau, dan disatukan murid dan jamaah beliau, dan digabungkan roh rasa kita di alam perjuangan beliau. Wa dhahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaran yang ada di Perumahan Al-Mukarram, beliau Bapak Priyanto sekeluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, beliau Bapak Muhadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitrah Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali kita awali, kita landasi silaturahim ini dengan menghaturkan rasa puja dan puji syukur yang tak terukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa terima kasih yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik saat ini detak jantung masih ada. Detik saat ini kita masih diberikan hidup. Detik saat ini kita masih bertatap muka, berpandang rasa dalam satu tujuan yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita ikrarkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillahirabbil. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli dalam bersyukur. Amin Allahumma amin.
Salawat beserta salam kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, pengibar bendera penghambaan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di muka bumi sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai uswatun hasanah. Tidak hanya sabdanya dalam hadis yang kita ikuti, tetapi akhlaknya, khuluqul azim, khuluqur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang betul-betul mulia, pribadi yang betul-betul sempurna dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak dan pantas bagi Rasul mendapatkan julukan manusia Quran, yang artinya adalah langkahnya tidak pernah bergeser dari Al-Quran. Perbuatan lahir batinnya tidak ada yang menyalahi Al-Quran. Semua sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya, umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mampu mengikuti langkah perbuatannya, mengikuti tuntunan-tuntunannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk betul-betul hati ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini agar mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala si manusia, si Muhammad ini berzikir kepada Allah, maka malaikat akan hadir mendoakan Muhammad dalam kembali kepada Allah, mendoakan Ruhul Kudus, Ruh Suci untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan agar manusia hidupnya mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masuk di bulan Maulid, bulan lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini mendapatkan gelar Al-Amin, artinya manusia yang bisa dipercaya, sehingga saking Al-Aminnya musuh-musuh yang memusuhi, orang-orang yang memusuhi baginda Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh andek-andeknya percaya Rasul ini orang baik, percaya bahwa Rasul ini adalah orang baik, tetapi tetap tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Islam Dinah, yaitu agama Islam. Rasulullah Muhammad SAW mempunyai sifat dasar, 4 sifat yang mulia: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq adalah betul-betul Rasulullah ini orang yang jujur. Amanah, Rasulullah ini bisa dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan, tidak ada kebohongan, tidak ada yang disembunyikan. Fatonah artinya adalah cerdas. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, secara syariat bagaimana kita ikuti siddiq, amanah, tabligh, fatonah menghiasi di dada kita, menghiasi dalam perbuatan langkah kita. Bagaimana kita jujur seperti jujurnya Rasulullah, walaupun secara kualitas tidak akan mampu menyamainya. Bagaimana kita betul-betul jujur di setiap ucapan, jujur di setiap langkah perbuatan. Tidak ada yang kita bloko suto di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di hadapan manusia.
bagaimana kita menjadi pribadi yang amanah, yang dapat dipercaya. Banyak sekali karunia yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Bagaimana kita menjaga itu semua? Kita jaga amanah Allah, amanah perjuangan, amanah anak, istri, dan lain sebagainya, untuk betul-betul kita amanah pribadi yang bisa dipercaya. Rasulullah mempunyai sifat tabligh, menyampaikan. Sudahkah balighu anni walau ayat? Sudahkah kita sampaikan yang harus kita sampaikan? Sudahkah betul-betul satu ayat kita sampaikan dalam semesta, ataukah kita tutup-tutupi dalam perbuatan kita? Dan juga fatonah, cerdas, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cerdas di sini bukan cerdas dari akademisi, cerdas di sini bukan hanya itu. Cerdas yang dimaksud mampu memilah dan memilih mana yang harus dijalankan dan mana yang harus ditinggalkan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Seringkali dalam perjalanan ini kita lupakan sidik, betul-betul adalah kejujuran dalam diri kita, blogo sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks hablum minallah, tidak kita kurangi, tidak kita tambahi, betul-betul blogo sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbesar hati dalam menerima kebesaran Tuhan, bahwa memang yang kuasa itu Allah. Manusia gak usah ikut-ikutan merasa kuasa, bahwa yang pintar itu Allah. Manusia tidak usah ikut merasa pintar, ilmu ini titipan dari Allah. Yang maha kaya itu Allah. Tidak usah merasa kaya, tidak usah merasa kita ini adalah kaya, sebab itu semua adalah titipan Allah. Ini bagian daripada sidik, bagian daripada kejujuran jiwa manusia, yang dimana di zaman akhir ini sudah semakin langka manusia yang mampu untuk sidik, untuk jujur bahwa hanya Allah lah yang kuasa, hanya Allah lah yang maha perkasa. Kita lemah, kita ini bodoh, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah betul-betul bisa dipercaya. Apakah kita termasuk golongan orang yang amanah, bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semesta? Bagaimana kita mampu menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita mampu menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seringkali manusia ngelirwake amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah, amanah adalah bisa dipercaya. Kepercayaan Tuhan menitipkan jiwa raga dalam diri kita, menitipkan keluarga dalam diri kita, menitipkan pengetahuan. Mampukah kita amanah kita bawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, tabligh. Dalam praktiknya menyampaikan, sering kita tutup-tutupi. Sering manusia di akhir zaman menutupi, tidak mampu menyampaikan balighu anni walau ayat, kebenaran, qulil haq walau kana murah. Katakan yang benar adalah yang benar. Balighu anni walau ayat, betul-betul kita sampaikan apa yang betul-betul kita terima dan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sering kebenaran yang diterima oleh ruh suci kita, diterima oleh hati nurani, tidak sanggup kita sampaikan untuk raga kita, tidak sanggup kita sampaikan untuk dohir dan batin kita, sehingga
kebenaran hanya sebatas angan. Ingin jadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang ibadahnya kuat, ingin menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi kenyataannya tidak terwujud dalam kenyataan sebab tidak mampu tabligh, tidak mampu menyampaikan apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali disabotase kebenaran yang kita terima dari Allah, seringkali disabotase oleh hawa nafsunya sehingga tidak mampu kita wujudkan dalam kenyataan. Kita ingin sholat malam, seringkali kalah dengan tidur. Kita ingin menjalankan subuh, seringkali disabotase oleh nafsu ngantuk. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah fatonah, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mampu membedakan apa yang harus dijalankan yang membawa manfaat dan apa yang menjadi madarat yang tidak ada manfaatnya. Betul-betul fatonah adalah kecerdasan dalam memilih, kecerdasan dalam melangkah, kecerdasan dalam menuju satu tujuan. Apakah ini ada manfaatnya atau tidak? Betul-betul itu hadir dalam diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Banyak di akhir zaman manusia yang tidak cerdas. Walaupun secara akademisi, secara akliyah dia S1, S2, S3, profesor, doktor dan lain sebagainya, tidak menjamin fatonah. Banyak orang yang dikatakan cerdas akademisinya tetapi tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dalam kehidupan dia tidak mampu mengambil peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan dia rugi serugi-ruginya. Di hadapan manusia dia cerdas, di hadapan Allah dia sangat bodoh, sebodoh-bodohnya. Sebab dunia yang tidak ada nilainya, dunia yang tidak ada nilainya mengalahkan akhirat yang betul-betul sangat bernilai dalam kehidupannya. Seringkali ibadahnya ini keluar, seringkali sholat subuhnya ini hancur. Dia memilih tidur, ini adalah bukti bahwa dia itu balada hakiki, bodoh yang sejati, tidak mau menjalankannya. Waktunya ngaji, mau berangkat tidak jadi sebab ada hujan rintik-rintik dan lain sebagainya. Bukti dia balada sebab kebodohan sudah menghampirinya sehingga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidik, amanah, tabligh, fatonah menjadi 4 komponen, 4 sifat dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa langit, ruh manusia itu adalah Muhammad. Muhammad A, Muhammad B, Muhammad C, sesuai namanya masing-masing. Muhammad dalam bahasa hakiki adalah Ruhul Qudus. Jadilah Muhammad di akhir zaman. Beda raganya tetapi satu jiwanya, yaitu jiwa yang terpuji, jiwa yang memiliki syidik, amanah, tabligh, fatonah. Jiwa yang tujuan hidupnya adalah kembali kepada Allah, jiwa yang sanggup menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya tidak hanya teori yang kita sampaikan, bagaimana kita mewujudkan.
Agar dapat mewujudkannya kita butuh pertolongan Allah. Memohon pertolongan artinya istighosah. Mari kita beristighosah. Sebelum kita melanjutkan yang batal dipersilakan wudu dulu. Sambil menunggu wudu kita beristighosah, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.